Shalom saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, begitu baiknya Tuhan, sehingga kita kembali boleh berkumpul bersama-sama, datang memuliakan Dia karena Dia Maha Baik, Maha Kuasa. Dia yang ciptakan dunia ini, Dia yang ciptakan saya dan saudara. Sebab itu patut kita sembah Dia, patut kita muliakan Dia. Dan saat ini sudah tentu saudara-saudara kita mau datang mendengarkan firman Tuhan menjadi satu kemenangan yang luar biasa. Sebab tujuan kita mau datang beribadah hanya kita mau datang mendengar firman Tuhan. Saudara sekalian, inilah kita yang mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin, saya percaya semua kita yang hadir hari ini sudah siap mendengarkan kebenaran Tuhan untuk menjadi satu senjata yang ampuh di dalam penghidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara sekalian, kita mau datang pada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat saudara sekalian dalam Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32 sampai ayat 33. Sekali lagi Matius 6 ayat 32 sampai 33, dia berkata begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mengapa Yesus berbicara seperti ini? Saudara sekalian, karena Dia cinta ini manusia. Saudara sekalian, dan Dia telah melihat manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara sekalian, manusia hanya mau merebut kekayaan dunia yang ada. Kekayaan dunia yang ada untuk kepentingan tubuh kita yang sebentar tidak ada arti. Yesus melihat semuanya ini. Sebab itu saudara sekalian, dengan penuh kesukaan, dengan penuh kasih sayang Dia menyampaikan berita ini. Cari dulu kerajaan surga, sebab lain daripada itu Dia akan tambahkan. Dia tahu keperluan kita, lain daripada itu Dia akan tambahkan. Sebab yang paling utama dan terutama adalah kerajaan surga. Sebab kerajaan surga itu membawa satu kemenangan yang luar biasa, satu kemenangan yang kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita hanya cari kepentingan dunia ini, kepentingan dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Manakala Tuhan angkat kita, semuanya saudara sekalian kita tinggalkan. Saudara sekalian, sepertinya kita boleh melihat, dan Yesus Kristus boleh melihat manusia yang ada hanya mau mengejar kepentingan dunia yang ada. Tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal ombak dan sebagainya. Saudara sekalian, karena justru mereka mau kejar untuk kehidupan yang ada. Saudara sekalian, kehidupan yang ada di dunia ini seperti saudara kepentingan, ya, masalah jabatan, masalah tugas dan sebagainya. Mereka bekerja keras saudara sekalian dengan pikiran-pikiran yang ada, tanpa dengan Tuhan. Mereka tinggalkan Tuhan, semua mereka kerjakan saudara sekalian, karena mau merebut saudara sekalian untuk kepentingan tubuh yang ada ini. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus berbicara dengan sedih, cari dulu buah kerajaan Allah, supaya Dia akan berikan semua. Dan Dia tahu keperluan kita itu. Kalau kita sudah berada dalam kerajaan Allah, apa yang kita perlu, Dia tahu, Dia akan berikan bagi kita. Sehingga itu saudara sekalian, dengan begitu baiknya saudara sekalian, dalam kitab Korintus dia berkata, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, sudah disiapkan oleh Tuhan, tetapi bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, berarti kita sudah percaya kepadanya. Sebab itu saudara sekalian, Dia akan berikan semua itu. Saudara yang kekasih, itu sebabnya Tuhan, itu sebabnya saudara sekalian, Yesus berbicara begitu dengan sedih saudara sekalian. Dia sampaikan itu karena Dia tahu bahwa kalau kita
itu, pasti kita akan menerima hukuman yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan apa yang kita rebut dalam dunia masalah tubuh tadi tidak ada artinya. Saudara sekalian, kemudian di dalam hal itu pun Yesus tidak, saudara sekalian, tidak kecewa. Yesus tetap menyampaikan kebenaran yang ada untuk supaya manusia diselamatkan oleh Tuhan. Tetap dia, saudara sekalian, bekerja keras lewat pimpinan kuasa Roh Kudus menyampaikan berita-berita keselamatan, saudara sekalian, agar di dalamnya manusia boleh selamat, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, setelah melihat situasi yang ada, berapa banyak manusia yang datang kepada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui kuasa Tuhan yang bekerja. Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk menyembah kepadanya, untuk menerima baptisan yang ada, saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 16:16. Yesus perintahkan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, pergilah beritakan seluruh makhluk jahat dunia ini, agar mereka percaya. Dan setelah mereka percaya, baptislah mereka. Dan siapa yang tidak dibaptis tidak akan diselamatkan. Saudara sekalian, setelah saya melihat, saudara sekalian, begitu jumlah besar orang-orang yang datang kepada Tuhan, saudara sekalian, begitu banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan lewat baptisan yang ada, saudara sekalian, sehingga ada yang baptis di lautan karena jumlah manusia banyak itu, saudara sekalian. Kemudian setelah saya melihat, saya mempelajari tentang baptisan yang ada, saudara sekalian, bahwa sesungguhnya tidak ada anak kecil, tidak ada bayi yang dibaptis. Itulah, saudara sekalian, menjadi perhatian saya, saudara sekalian, dalam mengikuti Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya mereka taat dan patuh pada, saudara sekalian, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, yaitu dalam Markus 16:15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Ini janji Tuhan, saudara sekalian. Mungkin kalau saya boleh sampaikan ini, saudara sekalian, mungkin ada yang mendengar dan membenci saya. Jadi saudara sekalian, untuk pribadi saya, biarlah mereka membenci saya, tetapi jangan Tuhan yang membenci kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mereka berada di dalam hal demikian, mereka datang beribadah, mereka melompat-lompat memuji Allah dengan sukacita yang luar biasa, saudara sekalian. Dan hal itu, saudara sekalian, sudah terjadi di zaman, sudah terjadi bagi umat Israel. Setelah mereka, saudara sekalian, menyeberang lautan merah yang dikejar oleh tentara Mesir, saudara sekalian. Tetapi setelah mereka menyeberang lautan merah, lautan terbelah dua, mereka tembus pada kemenangan yang kekal, tembus di seberang yang mereka tujukan, saudara sekalian. Maka saudara sekalian, mereka terus mengambil kecapi, memuji Allah, memuliakan Allah, saudara sekalian, menari-nari, meloncat-loncat. Itulah, saudara sekalian, kita di dalam Tuhan. Sehingga itu, bagi orang yang telah datang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka percaya bahwa mereka telah diselamatkan. Sebab itu mereka meloncat-loncat, memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan juga hanya seperti itu, Daud pun, saudara sekalian, dia seorang raja, saudara sekalian. Setelah Ka'bah itu dimenangkan, saudara sekalian, dia, saudara sekalian, melompat, menari-nari, memuji Allah, saudara sekalian. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya, saudara sekalian, mengejek dia. Kenapa kamu raja melompat-lompat bersama budak-budak itu? Tetapi Daud menjawab bahwa dia rasa bangga karena Ka'bah Allah yang dia sembah. Saudara sekalian, kemudian apa yang terjadi kepada istri dari Daud itu, saudara sekalian? Dia menginginkan keturunan, tetapi tidak berhasil. Dia selama hidupnya sedih dan menangis, saudara sekalian.
Karena itu adalah pukulan Tuhan bagi dia sampai dia meninggal. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mau menyembah Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, mau memuji Tuhan dengan melompat-lompat saudara sekalian, itu karena kesukaan mereka yang sudah berada di dalam Tuhan. Saudara sekalian, sehingga itu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia juga berkata di sana tanda-tanda yang telah terjadi zaman ini. Saudara sekalian, kalau tadinya kita hanya dengar-dengar, tapi sekarang sudah berlaku, zaman mulai nyata saudara sekalian, yaitu orang yang terdahulu jadi terkemudian, orang yang terkemudian jadi terdahulu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah mereka yang mau datang kepada Tuhan. Tadinya saudara sekalian, orang terdahulu sorry balakan saudara sekalian, tapi orang yang di belakang terdahulu, karena mereka giat menyembah, memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah itu saudara sekalian, kalau kita sudah berada di belakang, sudah jadi terkemudian, apa yang terjadi? Saudara sekalian, sudah tentulah kita sudah berada di dalam kelemahan. Kita sudah berada dalam kelemahan untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, itulah kita yang sudah di belakang saudara sekalian, sudah tidak setia memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga para pimpinan-pimpinan gereja pun sudah melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Mereka sudah pakai orang-orang yang tidak berkenan dimuliakan Tuhan, pemabuk saudara sekalian, perokok, peminuman keras, semua pengkhianat semua. Saudara sekalian, bahkan bersinah semua mereka sudah pakai dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah itu Tuhan tidak sedih? Apakah itu Tuhan tidak duka melihat peristiwa itu saudara sekalian? Dan kita boleh melihat dengan dukanya Yesus Kristus. Setelah saudara sekalian, dia saudara sekalian di atas gunung, dia melihat saudara sekalian Yerusalem pada saat itu. Saudara sekalian, dia menangis dan dia berbicara, Yerusalem, kamu telah membunuh nabi-nabiku. Saudara sekalian, sudah tentu berakhir pada zaman ini. Dia boleh berbicara, hamba-hambaku, mengapa kamu berbuat hal yang demikian? Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh dan sebab itu di zaman ini, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan saudara sekalian, sudah tentulah kita berada di jalan yang tidak baik saudara sekalian, sehingga boleh menuju pada saudara sekalian pada penderitaan yang kekal. Sebagaimana Alkitab bicara, pemimpin buta memimpin orang buta, akhirnya sama-sama jatuh ke dalam jurang. Itulah saudara sekalian kebenaran firman Tuhan. Oleh dan sebab itu, di zaman ini, tanpa kita banyak berdoa, tanpa kita banyak minta hikmat dari Tuhan, kita tidak mengetahui apa-apa. Saudara yang kasih, Tuhan kaya murah, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Dan benar-benar kerinduan saya dan saudara hanya mau menyelamat, hanya mau diselamatkan oleh Tuhan. Sebab hidup di dunia ini hanya sementara, tidak kekal. Oleh dan sebab itu saudara sekalian, semasih Tuhan berikan kesempatan kita hidup di dunia ini, saudara sekalian, bertobat supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebab kesempatan yang di dunia ini bukan tujuannya Tuhan apa, tetapi untuk keselamatan saya dan saudara, untuk keselamatan dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya mari kita setia kepada Tuhan. Kita mau bekerja dengan Tuhan, setia kepada Tuhan saudara sekalian, mau berada bersama-sama dengan Tuhan, bekerja dengan Tuhan, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan dunia ini, tidak mengetahui capek dan sebagainya. Tetapi kalau kita bekerja dengan Tuhan, tidak saudara sekalian menderita seperti apa yang kita kejar di dunia ini. Dan yakin apa saudara sekalian yang kita kerjakan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan memberkati saya dan saudara. Seperti itulah saudara sekalian, saya sampaikan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu pegangan buat kita untuk melangkah di dunia ini. Cari akan Tuhan saudara sekalian, carilah kerajaan Allah, sebab itu yang menjadi keuntungan bagi kita. Jangan kita lihat ini dunia ini, tapi lihat kebenaran firman Tuhan. Jangan kita melihat ke kiri dan ke kanan, tapi lihat itu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kemudian dia berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Jadi roh yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, jangan kita padamkan. Jangan kita padamkan, kuatkan terus. Sebab Allah itu maha kuasa. Apa yang dia sudah perintahkan bagi kita. Sekali lagi saudara sekalian, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 20. Dan janganlah anggap rendah nubuatan. Jadi jangan anggap rendah nubuatan yang dari Tuhan. Jangan anggap rendah. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita hidup di dunia ini sudah pasti banyak tantangan, sudah pasti banyak cobaan, sudah pasti banyak musibah. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan selalu melihat. Dia tidak biarkan, dia tidak tinggalkan saya dan saudara. Kalau kita berada di dalam Tuhan, Tuhan selalu membela, Tuhan selalu melindungi kita. Apalagi kalau kita melihat di zaman ini, kalau zaman lalu itu kita sudah mendengar peperangan yang akan muncul, akan terjadi. Tapi sekarang setelah kita melihat peperangan sudah terjadi, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan sudah terjadi semua. Jadi dari situlah kita mulai melihat bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan manakala terjadi semua itu, di mana kita mau pergi? Kita mau lari kemana? Selain kita datang kepada Tuhan. Sebab itu dengan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di saat-saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Jangan kita menjadi dibalakan. Saudara sekalian, kita harus berusaha bersama-sama dengan orang yang terkemudian, yang sudah terdahulu, bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Sebab banyak saudara-saudara di zaman ini, kalau orang mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan melompat-lompat, kadang-kala hanya diejek saudara. Tetapi kita yang sudah percaya akan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian, jangan saudara sekalian kita lemah, jangan saudara sekalian kita kecewa, tetapi giatlah melakukan kehendak dan kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan, inilah merupakan firman Tuhan, kesaksian yang saya sampaikan saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.